Katanya ekonomi lagi lesu, berita resesi di mana-mana. Tapi, apa benar semua bisnis jadi sepi? Ternyata nggak juga loh. Ada beberapa bisnis yang justru lagi terang-terangnya bersinar di tengah situasi kayak gini. Yuk, kita bedah bareng-bareng 13 ide bisnis yang udah terbukti tahan banting. Oke, kita mulai pembahasan ini dengan sebuah kalimat yang, jujur aja, cukup menampar. Banyak dari kita mungkin mikir, mau bisnis sukses, ya harus punya modal miliaran dong. Tapi, sumber analisis kita kali ini justru bilang sebaliknya. Seringkali ide yang brilian dan lokasi yang pas, itu jauh lebih sakti daripada modal gede. Jadi gini, di balik semua headline yang bikin kita cemas, sebenarnya ada cerita lain loh. Di lapangan ada bisnis-bisnis yang diam-diam justru makin subur. Mereka ini nggak butuh panggung, nggak butuh diliput media, karena ya cuannya udah ngomong sendiri. Terus apa sih rahasianya? Kenapa bisnis-bisnis ini bisa sekuat itu? Nah, kuncinya ada 3. Pertama, mereka ini stabil, bukan bisnis yang musiman. Kedua, mereka tahan banting sama guncangan ekonomi, karena yang mereka jual itu kebutuhan. Dan yang ketiga, ini penting banget. Layanan mereka itu punya sentuhan manusia yang susah banget digantiin sama teknologi atau AI. Oke, kita masuk ke kunci yang pertama dan mungkin yang paling fundamental. Untuk beberapa bisnis, pertanyaan paling penting itu bukan jual apa, tapi jual di mana. Serius, lokasi itu bisa jadi penentu hidup mati sebuah usaha. Coba deh bayangin contoh-contoh jenius ini. Buka barbershop pas di tempat cuci mobil. Atau toko mainan persis di seberang rumah sakit anak. Atau pusat fotokopi dan dokumen nempel sama kantor samsat atau kantor pemerintahan. Ini semua akan menangkap pasar yang udah pasti ada di situ dan butuh banget saat itu juga. Cerdas. Nah, ini yang menarik banget, coba kita dalami. Barbershop di tempat cuci mobil itu mengubah waktu nunggu 15-20 menit yang tadinya mati jadi produktif buat pelanggan. Terus, toko mainan di dekat rumah sakit, wah ini mainin sisi emosional orang tua yang pengen nyenengin anaknya yang lagi sakit. Dan pusat dokumen, mereka jadi dewa penolong buat urusan birokrasi yang mendadak butuh fotokopi atau matre. Simple tapi kena banget. Oke, selanjutnya, kita akan lihat gimana bisnis bisa tumbuh dengan cara nguping perubahan gaya hidup. Apalagi setelah pandemi kemarin kan, banyak banget hobi dan komunitas baru yang muncul dan jadi makin kuat. Disitulah ada peluang. Coba perhatiin deh. Toko protein di depan gym itu bukan cuma jualan suplemen, tapi dia jadi bagian dari ritual nge-gym seseorang. Terus, penitipan hewan dekat pintu tol, itu solusi cerdas buat orang yang mau liburan. Nah, warung kopi di jalur sepeda yang lagi hits, itu bukan sekedar tempat ngopi, tapi jadi base camp komunitas. Mereka semua ini menjual solusi yang nyatu sama gaya hidup. Jadi intinya apa? Intinya tuh gini. Cari komunitas atau hobi yang lagi nanjak, pahami banget apa kebutuhan mereka, terus kamu hadir di situ sebagai solusi. Ini strategi yang kuat banget karena kamu melayani pasar yang udah punya passion dan loyalitas tinggi. Nah, kutipan dari sumber kami ini ngegambarin pergeseran sosialnya dengan jelas banget. Kenapa bisnis kayak penitipan hewan sekarang laku keras? Ya karena ada fenomena ini. Banyak orang yang anaknya udah besar atau yang butuh teman di rumah, akhirnya milih pelihara hewan. Jadi ini bukan cuma lihat peluang bisnis, tapi paham perubahan perilaku di masyarakat. Sekarang kita beralih ke kategori bisnis yang paling dasar, paling fundamental. Ini adalah bisnis-bisnis yang menyediakan kebutuhan yang mau ekonomi lagi jungkir balik sekalipun, orang bakal tetap butuhin. Makanya disebut anti-resesi. Coba deh kita pikirin. Jasa laundry buat para pekerja kantoran yang sibuknya minta ampun. Kantin buat ribuan karyawan pabrik yang butuh makan siang cepat dan terjangkau. Atau Warmindo alias warung Indomie kekinian buat anak-anak kuliahan. Ini semua kan kebutuhan dasar, baju bersih dan perut kenyang, yang permintaannya ada setiap hari. Ngomong-ngomong soal Warmindo, dari semua contoh tadi, ada satu ini yang potensi untungnya menurut sumber kami, wah bikin melongo. Coba tebak deh kira-kira berapa sih omset yang bisa didapetin sama satu warung Indomie modern yang lokasinya pas dan dikelola dengan benar. 30 juta rupiah per bulan. Ya, kamu nggak salah dengar. Angka ini itu bukti nyata kalau bisnis yang kelihatannya sepele, kalau dieksekusi dengan pas, hasilnya bisa luar biasa banget. Angka yang gokil tadi itu nunjukin satu hal penting. Peluang tuh sebenarnya ada di mana-mana. Nah, sekarang yuk kita rangkum prinsip-prinsip utamanya, biar kamu juga bisa mulai scan lingkungan sekitar dengan kacamata bisnis yang baru. Jadi, apa resepnya? 1. Jangan cuma jual barang, tapi tawarkan jasa atau solusi. 2. Cari lokasi super spesifik di mana pelangganmu udah ngumpul. 3. Kasih sentuhan personal yang nggak bisa ditiru mesin. Dan yang terakhir, yang paling penting, layani pelanggan yang udah pasti datang lagi dan lagi. Itulah fondasi bisnis yang kokoh.
Nah, pembahasan kita sampai di sini, dan saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Coba deh, setelah ini, lihat sekeliling rumah atau kantormu. Berdasarkan semua yang udah kita bahas, kira-kira peluang bisnis tahan banting apa sih yang selama ini sebenarnya ada di depan mata kamu, tapi belum kamu sadari?